Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sengaja saya minta para presidium untuk kembali ke tempat duduk karena panggung sudah mulai goyang. Kalau seandainya rubuh, biarlah saya sendiri yang menjadi korban. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya para shaimin dan shaimat, aksi Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR kali ini yang merupakan aksi kedua memang sangat terbatas, khususnya yang berlangsung di ibu kota Jakarta. Namun juga aksi serupa berlangsung di beberapa kota yang diselenggarakan oleh GPKR daerah di Surabaya, Solo, dan Yogyakarta. Bahkan GPKR Jawa Barat yang sebagian pendukungnya hadir di tempat ini juga melakukan aksi dalam sebuah pengadilan terhadap rektor ITB kalau tidak salah, yang diduga atau patut diduga terlibat dalam perancangan dan rekayasa Sirekap yang dipakai oleh KPU. Nah, saudara-saudara, saya lebih banyak berbicara tentang gerakan kita. Substansi sudah banyak disampaikan oleh para orator terdahulu maupun nanti akan dilanjutkan oleh penyampai orasi-orasi kemudian setelah kami ini. Pertama yang ingin saya sampaikan atas nama presidium, mohon maaf saya lupa menyebut satu nama anggota presidium yang tidak hadir, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno, mantan Wakil Kapolri, Wakapolri beberapa waktu yang lalu, yang beliau sedang berada di Medan. Nah, GPKR mohon pemahaman dan pengertian. Tadi disebutkan dalam surat terbuka adalah gerakan rakyat Indonesia lintas agama. Ini banyak hadir kawan-kawan dari gereja. Memang komunitas agama-agama lain terus menerus kita ajak bergabung. Insya Allah pada waktunya GPKR didukung oleh seluruh umat berbagai agama. Amin. Amin. Jadi sebagai gerakan rakyat Indonesia lintas agama, lintas suku, semua yang hadir ini dari berbagai suku, lintas profesi, lintas generasi. Ini generasi muda banyak, milenial, mak-mak, generasi tua juga banyak. Ini presidium tadi ini termasuk generasi tua. Saya lebih muda dari beliau bertiga. Dan lintas partai politik. Maka mohon pemahaman dan pengertian. GPKR tidak
berhubungan secara organisatoris dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Dan juga dengan demikian tidak berhubungan dan tidak berafiliasi dengan paslon presiden wakil presiden nomor berapapun. Saya tahu yang hadir ini banyak dari pendukung paslon 01, tapi juga ada dari paslon 03. Mereka menyampaikan pada saya kami ikut hadir. Mungkin ada juga dari pendukung paslon 02. Habis. Gak ada. Habis nanti. Ya. Oleh karena itu mohon pemahaman ketika terlibat dalam aksi GPKR, kita tanggalkan sementara atribut-atribut partai, atribut-atribut paslon, termasuk dalam spanduk-spanduk kita, agar GPKR ini suatu gerakan rakyat yang lebih besar, agar GPKR ini bersifat inklusif dan GPKR menjadi milik semua. Mohon sekali pengertian dan pemahamannya dari Presidium. Banyak yang menjadi anggota dari tim NAS TPN apalagi, tapi waktu aksi GPKR tidak boleh pakai atribut-atribut partai. Mohon sekali pengertiannya. Setuju? Setuju. Ini betul-betul saya mohon. GPKR yang kedua, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. Ini sebuah gerakan yang berjangka panjang, yang bertujuan untuk menegakkan kembali kedaulatan rakyat yang tadi dinyatakan dalam surat terbuka telah runtuh dan diruntuhkan, telah rusak karena dirusakkan oleh rejim Presiden Joko Widodo. Dan puncak dari keruntuhan dan perusakan itu adalah pemilu dan Pilpres 2024 yang curang secara TSM, terstruktur, sistematis, masif. Saya dengar ceramah Habib Muhsin Al-Atas yang baca doa tadi secara Islam. Ini kami sepadepokan di Gontor yang telah rusak secara STM, S sistematis, T terstruktur, M masif. Saya kemudian menyambut, kenapa tidak ditambah J menjadi STMJ? Sistematis, terstruktur, masif, dan J apa J? Jahat. J apa? Jahat. Enggak, apa lagi? Jorok. Jorok. J apa lagi? Jahil. JJ. Oh, bagus. Jahanam. Jolim. Boleh juga, bukan jalim. Jolim itu pakai zot. Siap. Boleh juga yang telah rusak, curang secara STMJ, walaupun dalam undang-undang secara TSM. Oleh karena itu, sekali lagi, oleh karena itu, gerakan GPKR dalam jangka pendek, sekali lagi, dalam jangka pendek, bahwa biang kerok, sumber dari segala masalah runtuhnya kedaulatan rakyat, yaitu Presiden Joko Widodo, harus dimakzulkan. Makzulkan Joko Widodo. Ini sudah termuat
dalam pernyataan deklarasi GPKR, tidak diulang-ulang kecuali di dalam orasi-orasi boleh. Jangan lupa itu target kita. Majukan Kalau saya Jokowi. sebut dalam jangka pendek inginnya berapa bulan? Bulan depan. 1 bulan. 1 bulan, Prof. 1 bulan. Yang ingin 1 bulan angkat tangan. Yang ingin setengah bulan. Yang ingin 3 bulan. Nggak ada. Ini jangka pendek. Kawan-kawan buruh yang dipimpin oleh Kang Jumhur Hidayat ada datang? Ada, Pak. Ya. Di belakang, ada di belakang. Ingin melakukan aksi besar-besaran May Day Revolution. pada 1 Mei yang akan datang. 1 Mei yang disebut May Day, Revolution. Hari Buruh. Revolution. Kawan-kawan buruh ya, dari federasi, konfederasi, mungkin semuanya akan turun. Dan mereka menginginkan 1 Mei adalah hari bersejarah bagi bangsa Allahu Indonesia. Akbar. Seluruh elemen GPKR yang lain diharapkan ikut serta pada tanggal 1 Mei nanti. Biarlah leading sektornya yang menyelenggarakan itu adalah apa namanya? AASB, Aliansi Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Sejuta Buruh, nama konfederasinya apa? Itu dan satu AASB. Kita tunggu pengumuman dari kawan-kawan buruh pada 1 Mei 2024 ini. Adik-adik mahasiswa yang ingin gerakannya independen, tidak ikut bersama kita, kita hargai. Ingin memanfaatkan momentum 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, sebagai hari yang bersejarah. Silakan digabung Kelanjutannya. ya. Aksi 1 Mei Dan 2 Mei. atau 2 Mei. Bila perlu berlanjut 1 Mei sampai 2 Mei. Berarti Alhamdulillah. malamnya nginap. Siap. Ini perjuangan kita yang berjangka pendek. Namun GPKR tidak berhenti dengan jatuhnya rejim, dengan adanya pemerintahan baru yang konstitusional, tapi berjangka panjang untuk menegakkan kedaulatan rakyat yang telah runtuh dan diruntuhkan. Maka ini saudara-saudara, mohon dipahami, bukan gerakan instan, bukan gerakan jangka pendek. Saya pribadi menyediakan diri untuk gerakan jangka panjang. Maka jaga stamina, jaga kebersamaan. Dalam kondisi seperti sekarang ini, selalu ada penyelusup, infiltran. Tolong ngaku siapa yang menyelusup hari ini. Ngaku, ada nggak? Nah, untuk kita ajak berbuka puasa bersama nanti. Clear. Saya ketahui waktu aksi 19 Maret di depan gedung MPR ada penyelusup. Saya rasakan sendiri. Bahkan dari malam sebelumnya sekitar 99 WhatsApp masuk ke HP saya, hanya sekedar bertanya, apa kabar Pak Din, gimana begini. Tapi feeling saya ini pasti dari sebuah operasi. Saya nggak tahu dari mana. Langsung saya delete. Capek juga habis sahur hingga subuh mendelete pesan-pesan yang masuk. Saya berpesan tidak perlu seperti itu. Bahkan kalau ada, ya, kita ini terus terang tidak menjaga diri. HP saya mungkin disadap, ya, didengar rapat-rapat di kediaman saya. Saya bilang tidak apa-apa. Bila perlu mereka dengar, dan kita akan beri
penjelasan sejelas-jelasnya kepada mereka. Untuk aksi kali ini permintaan bersifat pemberitahuan kepada Kapolda Irjen Polisi Pak Karyoto. Ini mantan anak buah Pak Abdullah Yahamahua. Saya belum bertemu langsung beliau, tapi sering lewat WA, ya, sangat akrab. Bapak Kapolda yang baik, saya jamin aksi besok, artinya hari ini, aksi damai untuk memberi dukungan moral kepada Mahkamah Konstitusi agar bersikap jujur, adil, jujurnya nggak ditulis, objektif, imparsial, tidak berpihak, profesional, dan bertanggung jawab atas keselamatan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, mohon pengamanan dan tidak perlu ada aksi tandingan. Yang pasti kami tidak akan meladeni, tapi jangan sampai mengganggu karena mobil komandonya teriak-teriak. Alhamdulillah ini tidak ada ya. Tapi kalau ada juga, itu keamanan dari mana? Pejabat ada dari Tapak Suci ya. Ada Jawara Banten, ada di dari sini. Sudah siap-siap. Kalau ada, usir keluar. Kalau mereka mau ikut bergabung, datang tanpa mobil komando yang mengganggu. Mau orasi, kita silakan, asalkan setujuan dengan aksi kita. Nah, saudara-saudara, terakhir ya, ini mohon maaf, saya agak terganggu tenggorokan, agak gatal-gatal ya. Ya, insya Allah sembuh. Ya, karena berjangka panjang, jaga stamina. Dan terus terang, saya terbiasa di organisasi, tunggu komando dan perintah. Jangan ada yang mau jalan sendiri. Ini sempat berkembang dan saya kira banyak yang terpengaruh karena sidang MK diundur menjadi jam 1 nanti siang, maka aksi GPKR juga ditunda jam 1. Salah, tidak benar. Ada, betul. Jangan tepuk tangan. Itu tidak baik. Langsung saya perintahkan jangan ada yang nyelonong. Kalau tidak ada dari presidium perubahan, berarti tetap jam 7. Bergerak dari arah Gambir ke depan gedung Indosat ini. Ibu Nurdiati Akma yang ke Gambir itu, yang datang mungkin lebih awal, ingin sholat subuh berjamaah di sana. Jadi tidak salah itu. Tapi tempat aksinya di tempat ini. Maka tolong jaga perintah dan juga jaga kedisiplinan dan kebersamaan. Ini alhamdulillah banyak yang bersedia berpanas-panasan di bawah, duduk bersama kami ya. Tadi saya ingin berempati dengan ibu-ibu tanpa alas tempat duduk ya. Iya betul. Tapi terakhir diberi alas tempat duduk. Ini sebagai bagian dari kebersamaan kita. Allahu Akbar. Mohon ke depan ya, kita bersama-sama. Teman-teman yang ada di pinggir, mohon maaf bisa bersama-sama ke depan. Tidak perlu ada yang duduk-duduk, tidak ada yang di sebelah sana. Sekaligus untuk memberi satu efek gambar yang bagus. Karena ini saya kira TV internasional sekalipun ikut hadir. Demikianlah dari kami presidium. Yang penting untuk menyambut sidang MK, kita akan adakan aksi 2 kali. Yang pertama sekarang kita kirim surat terbuka ke MK, insya Allah sudah sampai. Mudah-mudahan mereka baca dan mudah-mudahan mereka terpengaruh. Apalagi tadi ada poin yang dibaca oleh Pak Abdullah bahwa ingat ada ahkamul hakimin, Allah subhanahu wa ta'ala, pemimpin hakim yang tertinggi. Jangan main-main.
menyangkut masa depan rakyat ini bagus ya oleh panitia. Salus populi suprema lexo, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi yang di bawah ini. Dia justitia sailum, tegakkan keadilan walau langit akan runtuh. Allahu Akbar. Kita lakukan seperti itu. Yang kedua, nanti tolong catat tanggalnya. Pada waktu, hari dan tanggal Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan keputusannya. Saya dapat informasi 20 April. 22 Prof. 22 April. 22 April, catat. Hari apa? Senin. Hari Senin. 22 April 2024. Sekitar 12 hari setelah Idul Fitri bagi umat Islam, GPKR akan mengadakan aksi sebesar-besarnya. Allahu Akbar. Dan kita dorong GPKR di daerah-daerah mengadakan aksi yang serupa. Ada informasi kepada saya, pada kita, pada kami, bernada melecehkan. Kalau sekedar 1000 orang mudah diatasi. Bahkan kalau 100.000 orang tidak susah diatasi. Tapi kalau 1 juta, 2 juta, 5 juta apalagi lebih, baru kami kewalahan. Apalagi juga dilakukan di daerah-daerah. Maka ajak semua GPKR, hanya gerakan kita semua. Silakan elemen-elemen simpul-simpul memakai atributnya sendiri, asalkan jangan partai politik dan paslon. Ya. Ada dari buruh, ada dari relawan, ada mak-mak. Bukan relawan. Ada mak-mak. Ya, bukan relawan. Ada koalisi emak-emak, ada aliansi rakyat menggugat, asalkan tidak ada hubungan dengan paslon tertentu, tidak ada hubungan dengan partai tertentu, bergabung di GPKR, masing-masing tetap menjaga eksistensinya. Inilah yang ingin dan dapat saya sampaikan. Silakan kalau masih ada orasi lain. Dan ya, bagi yang sedang berpuasa, mohon maaf kepada Pak Pendeta, kawan-kawan gereja, ya. Dan untuk solawat bulan puasa, sehingga kehadiran kita di tempat ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.